Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan pemaparan ya tentang perawatan menjelang akhir hayat. Di topik kali ini, perawatan menjelang akhir hayat ini nanti kita akan membicarakan atau membahas tentang beberapa hal alasan kenapa sih kita harus mempelajari bagaimana perawatan menjelang akhir hayat, kemudian bagaimana patofisiologi kematian, bagaimana sih proses kematian itu terjadi, dimulai dari kematian sel, kemudian sampai kematian klinis, dan tanda gejala nanti ketika ada pasien dengan menjelang kematian. Selain itu juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana tanda-tanda kematian yang akan kita jumpai dan bagaimana yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan ketika menemui kondisi yang demikian. Oke, kita mulai ya. Jadi perawatan menjelang akhir hayat ini salah satu alasan kita mempelajarinya adalah ini ya. Jadi kita mengenal kondisi akhir hayat ini salah satunya kita harus memahami tanda gejala menjelang kematian. Kenapa sih kok kita perlu memahami tanda gejala menjelang kematian ini? Ternyata apabila kita memahami atau mengenali tanda gejala menjelang kematian, maka harapannya kita bisa mempersiapkan atau menghadapi proses kematian itu dengan baik. Nah, kita sebagai nurse, sebagai perawat, harus mampu mempersiapkan untuk menghadapi ketika ada kematian atau terjadi proses kematian. Khususnya ini topiknya adalah pada pasien dengan kondisi kronis terminal ya, yang memang mau tidak mau dihadapkan atau dekat dengan kematian. Nah, ketika kita sudah siap dalam menghadapi proses kematian, ya, baik itu kita sebagai perawat, keluarga, atau pasien, maka harapannya bisa ini memberikan manfaat. Salah satunya adalah membantu mengatasi stres. Kenapa? Stres ini bisa teratasi. Salah satunya ketika kita sudah paham, ketika keluarga dan pasien sudah paham bahwa ini yang akan dihadapi, otomatis mereka akan lebih siap dalam menghadapi ya secara psikologis. Oleh karena itu, stresor juga lebih menurun. Ya, jadi tingkat stresnya juga turun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini juga penting. Kenapa kebutuhan spiritual itu dibutuhkan ketika menjelang akhir hayat? Karena dalam Islam ini ya khususnya orang yang sudah meninggal harapannya kan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, keadaan husnul khotimah ini salah satu indikatornya adalah pendekatan secara spiritual. Jadi, bagaimana kita memberikan pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien yang menghadapi kematian. Dan bisa dibantu tidak hanya perawat saja, tapi keluarga juga bisa membantu. Selain itu juga bisa membantu merefleksikan kehidupan. Nah, membantu merefleksikan kehidupan ini kaitannya dengan bagaimana sih nanti keluarga dan pasien bisa flashback, refleksi dari yang sebelum-sebelumnya kehidupannya sudah dialami. Harapannya salah satunya kenapa harus ada refleksi, ini nanti stresor itu juga bisa turun karena dia lebih menerima ya kondisinya yang saat ini. Kemudian menyediakan waktu khusus bersama orang terdekat. Harapannya dengan adanya orang terdekat di sekitar pasien dengan kondisi menjelang akhir hayat, maka psikologisnya lebih tenang, kebutuhan spiritual bisa terpenuhi itu ya, dan memenuhi harapan atau keinginan yang belum tercapai. Nah, wasiat-wasiat itu bisa ditunaikan, kemudian keinginan apa, harapan-harapan yang diinginkan itu bisa disampaikan dengan baik ketika dia didampingi oleh keluarga, didampingi oleh perawat, atau bahkan orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke patofisiologi kematian. Jadi kematian kok ada patofisiologinya ya, ada perjalanannya. Nah, jadi memang yang namanya kematian itu bukan suatu kejadian tunggal yang singkat. Jadi dia kematian ini merupakan proses ya. Jadi proses, bukan kejadian yang tunggal. Jadi tidak tiba-tiba terjadi. Dia ada proses di sana sampai dia mengalami kematian atau terjadi kematian. Prinsipnya kalau pada pasien dengan kebutuhan paliatif yang namanya kematian ini berlangsung lama ya, berlangsung lama kemudian sesuai dengan kondisi penyakitnya.
Berarti ketika ada penyakit tertentu, otomatis proses kematian ini ada tahapan-tahapannya. Mulai dari kematian sel dulu, kemudian nanti ada yang disebut sebagai kematian somatik. Jadi ada beberapa istilah yang akan kita pahami ketika proses kematian itu terjadi. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Yang pertama, yang kita bahas adalah apoptosis. Apa sih apoptosis itu? Jadi apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Kematian sel yang terprogram itu maksudnya bagaimana? Kematian sel yang terprogram itu begini ya. Di dalam tubuh manusia itu ada genetik, ada kode genetik atau yang disebut sebagai DNA dan RNA ya. DNA, RNA ini tertanam dalam setiap sel. Nah, kode genetik ini dia akan menentukan kapan dia sel itu akan hidup, sampai kapan sel ini akan hidup, dan kapan dia akan mati. Nah, pemrograman genetik ini ya nanti dia akan menginstruksikan proses-proses, dalam salah satunya adalah proses kimiawi dan proses struktural yang ada di dalam sel, sehingga nanti dia bisa tahu dan dia mau matinya atau mau sel ini hidup sampai kapan ini ada. Dan setiap masing-masing sel punya riwayat atau punya kode genetik yang berbeda-beda untuk menentukan kapan dia mati dan kapan dia bisa regenerasi kembali. Contohnya, sel darah merah itu usianya akan berbeda dengan sel darah putih. Kemudian sel epitel, misalkan mukosa ya, mukosa bibir. Nah, mukosa bibir ini sel-selnya akan berbeda kapan dia mengelupas, kapan dia akan mati sel-sel bagian luar dengan sel pada kulit. Nah, ini berbeda. Jadi setiap masing-masing sel mempunyai proses kimiawi dan struktural sendiri kapan dia mengalami kematian secara terprogram. Nah, tujuannya apa sih apoptosis ini? Jadi tubuh kita ini diciptakan oleh Allah sudah begitu keren ya, begitu keren, salah satunya adanya apoptosis ini. Bayangkan saja kalau misalkan tidak ada proses apoptosis, otomatis yang namanya sel itu semakin lama semakin banyak numpuk karena nggak ada yang mati. Nah, ketika ada apoptosis ini, sel-sel kita akan mengalami regenerasi. Setiap ada sel yang rusak, diganti yang baru. Sel lainnya mati, diganti yang baru ini. Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan populasi sel dalam jaringan dan organ. Khususnya masa embrionik. Masa embrionik ini pada saat di dalam rahim ya, otomatis perkembangan sel itu akan terjadi. Nah, ada proses-proses pembentukan dalam masa embrionik ini, contoh misalkan ada pembentukan tulang, pembentukan organ, dan sistem organ. Ketika dia tidak dikontrol, mana sel-selnya yang mati, mana sel yang terbentuk, otomatis janin atau embrio itu tidak akan tumbuh atau tidak akan berkembang secara sempurna. Dia bentuknya pasti tidak akan terkontrol ya. Nah, inilah kenapa apoptosis ini sangat penting. Salah satunya juga ada fungsi yang lain, yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif ini apa? Fungsi protektif ini salah satunya adalah contohnya fungsi imunitas. Kaitannya sama sel darah putih. Kalau kalian tahu sel darah putih itu fungsinya adalah memakan ya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Berarti dia akan mengalami proses apoptosis ketika ada mikroorganisme yang menyerang dalam tubuh manusia. Nah, dia bunuh diri dengan memakan atau mengikat mikroorganisme yang masuk. Nah, proses inflamasi dan proses penuaan ini juga salah satunya melibatkan proses apoptosis ini. Manusia semakin lama semakin menua ya. Ini juga semuanya sudah diprogram oleh tubuh atau oleh DNA atau oleh kode genetik sel. Inflamasi juga begitu. Inflamasi ini berarti proses pembengkakan. Ini fisiologis ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Inflamasi ini adalah warning atau tanda gejala awal ketika ada sesuatu yang nggak beres. Salah satunya karena inflamasi bisa karena ada infeksi, bisa karena kerusakan area sel, ya baik itu karena nekrosis atau karena jejas dari luar ini. Ini yang namanya proses apoptosis. Nah, ada beberapa proses dalam apoptosis ini. Yang pertama,
Proses apoptosis ini dimulai dengan adanya stimulasi senyawa kimia yang disebut sebagai enzim. Jadi di dalam sel itu akan mengeluarkan enzim. Enzim ini berfungsi untuk merusak protein ya. Jadi ketika enzim ini dikeluarkan, maka protein dalam sel ini akan mengalami kerusakan dan pembentukan struktur sel ini berhenti. Normalnya ketika ada kerusakan pada sel ya, ada protein sel, itu normalnya dia akan regenerasi atau ada pembentukan supaya dia sembuh atau dia normal, regenerasi sel. Tetapi senyawa kimia ini, enzim ini dia akan juga menghentikan pembentukan struktur sel. Nah, selain proteinnya rusak, kemudian struktur selnya berhenti, akhirnya terjadi ini penyatuan dan disfungsi organel. Jadi dalam sel itu kan ada sel-sel organel ya, organel atau bagian-bagian sel. Di situ organel-organel ini tidak akan berfungsi dan menyatu. Kalau sudah menyatu, mengkerut ya, mengkerut, akhirnya fungsi selnya terganggu. Kalau sudah fungsi selnya terganggu, yang terjadi adalah sel-selnya, cairan di dalam sel itu akan keluar menuju luar sel dan mengkisut. Nah, ini karena tadi menyatu. Inilah yang nantinya sel ini menjadi hilang lama-kelamaan. Hilangnya kemana, Bu? Yang tadi sel-sel yang rusak itu dia akan diserap oleh tubuh untuk dijadikan nanti bahan bakar lagi sebagai pengganti atau pergantian sel-sel yang baru. Karena rata-rata sel itu juga mengandung protein ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah apoptosis, kemudian ada istilah lain yaitu nekrosis. Lah, kalau nekrosis ini adalah kematian akibat stresor ya atau akibat injury yang irreversible. Injury yang irreversible ini maksudnya gimana? Jadi ketika ada zat ya atau ada tekanan atau ada tahanan dari luar, contohnya kecelakaan, cedera, ini nanti dia akan mengakibatkan kematian sel atau kerusakan sel ya. Inilah yang disebut sebagai nekrosis. Nah, sebabnya apa sih nekrosis ini? Ada beberapa macam. Ada hipoksia ya. Hipoksia ini berarti kekurangan oksigen karena kekurangan oksigen di dalam sel. Kemudian cedera fisik ini maksudnya. Cedera fisik berarti misalkan di apa ya, keiris, ketonjok, kebentur, ini salah satu cedera fisik. Kalau cedera kimiawi ini salah satu contohnya apa ya? Contohnya misalkan ada zat kimia yang dia masuk atau kena ke dalam sel kita, tubuh kita kena kulit, kena muka, ya. Contohnya cairan HCl atau cairan-cairan yang perusak lain ya. Kita mengenalinya, orang awam mengenalinya air keras itu ya. Itu kan zat kimia yang bisa merusak atau mengakibatkan injury, ini disebut sebagai agen kimiawi. Kalau agen biologis kaitannya sama mikroorganisme. Mikroorganisme ini apa? Berarti semua makhluk hidup yang bisa mengakibatkan kerusakan sel, berarti bisa mengakibatkan proses infeksi. Apa aja? Banyak ya. Mulai dari kuman, bakteri, virus, parasit, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, kemudian kerusakan kromosom. Kerusakan kromosom ini juga ternyata bisa mengakibatkan nekrosis atau menyebabkan nekrosis. Contohnya apa sih? Kalau kerusakan kromosom ini seringkali karena radiasi ya, radiasi nuklir. Nah, kemudian atau radiasi sinar-sinar yang bisa mengakibatkan mutasi genetik. Ini bisa mengakibatkan kerusakan kromosom. Selain itu, gizi buruk juga bisa. Kenapa? Kok gizi buruk bisa? Ternyata gizi buruk ini bisa menurunkan ya fungsi sel atau merusak sel karena pada hakikatnya sel ini membutuhkan nutrisi ya. Kalau misalkan nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik, oh ya gizi buruk, sel tidak bisa melakukan proses metabolisme, akhirnya rusak ini gizi buruk. Kemudian mekanisme imun dan inflamasi. Tadi kita mengenal adanya agen biologis yang masuk ke dalam tubuh ya. Agen biologis atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh akhirnya dia bisa mengakibatkan sistem imunitas terjadi ya, mulai dari sel darah putih dan seterusnya. Kenapa ini juga bisa menyebabkan nekrosis? Karena ternyata ketika mekanisme imun dan proses inflamasi ini tidak segera ditangani, yang terjadi adalah bukan lagi dia menjadi sesuatu kondisi yang normal, tetapi ini akan mengakibatkan kerusakan pada sel yang disebut sebagai nekrosis.
Nah, kalau sel ini rusak, akibatnya selain terjadi kematian sel, juga akan terjadi kematian pada pasien. Jadi kematian sel ini, ya kalau selnya cuma satu aja yang mati nggak masalah ya, tapi kalau banyak, kematian selnya ekstrim, terlalu banyak, otomatis dia bisa mengakibatkan kematian pada pasien. Nih, jadi ini tadi yang kita bahas dari kematian secara klinis itu dimulai dari dua proses ini, apoptosis dan nekrosis. Kalau yang apoptosis tadi sudah saya jelaskan bagaimana prosesnya. Kalau nekrosis ya tadi beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kemudian, nah ada beberapa mekanisme dia mengalami nekrosis ini bagaimana sih prosesnya atau mekanismenya. Jadi ketika sel itu mengalami nekrosis, maka ada proses di sana yang terjadi. Yang pertama adalah injuri membran plasma. Jadi membran plasma atau dinding sel ini akan mengalami kerusakan atau injuri. Nah, injuri ini mengakibatkan keluarnya cairan dan elektrolit yang ada di dalam sel tadi. Jadi yang namanya dinding sel itu dia akan melindungi bagian dalamnya, salah satunya organel, kemudian ada cairan, ada elektrolit. Nah, ini ketika membrannya rusak, otomatis ya semua cairannya akan keluar, elektrolitnya juga akan keluar. Nah, selain itu, kerusakan mitokondria ini juga bisa memicu terjadinya nekrosis. Setelah membran plasmanya rusak, mitokondrianya akan mengalami kerusakan. Kita tahu ya, yang namanya mitokondria ini fungsinya adalah untuk mengakibatkan sel bisa mengambil energi dari sel yang lain. Jadi, jadi kerusakan mitokondria ini ya kita tahu fungsinya tadi adalah mitokondria berfungsi untuk memproduksi energi di dalam sel. Ketika mitokondria ini tidak berfungsi karena rusak, maka yang terjadi sel itu akan mengambil energi dari sel yang lain. Nah, kalau sudah mengambil energi dari sel yang lain, yang terjadi adalah lama-kelamaan akan merusak sel-sel sekitarnya juga. Kemudian kerusakan retikulum endoplasma ini menyusul ya setelah kerusakan mitokondria. Kita tahu bahwa retikulum endoplasma ini fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Jadi mensintesis protein itu gimana maksudnya? Maksudnya ketika ada sel yang rusak, maka RE ini retikulum endoplasma ini dia akan membentuk sel-sel yang baru ya untuk memperbaiki kerusakan sel tadi dengan mensintesis protein. Nah, ketika tiga mekanisme ini terjadi, maka jumlah asam atau H+ di dalam sel itu akan mengalami peningkatan. Kalau selnya sudah menjadi asam, yang terjadi adalah ini pembengkakan sel dan pengeluaran enzim. Kalau sudah selnya bengkak, enzimnya sudah banyak dikeluarkan, akhirnya autodigesti sel. Selnya akan merusak dirinya sendiri atau istilahnya sebagai autodigesti. Inilah yang terjadi. Akhirnya kenapa tadi sel-selnya akan mengalami kerusakan, lama-kelamaan akan rusak dan hilang. Nah, ketika sudah terjadi proses itu tadi ya, ada apoptosis, ada nekrosis, maka selanjutnya yang terjadi adalah kematian klinis. Kalau kematian klinis ini sebenarnya adalah manifestasi atau tanda gejalanya merupakan akibat dari proses nekrosis tadi. Jadi nekrosis yang dimulai dari tingkat sel, ketika selnya rusak, dibiarkan aja sampai ke jaringan yang rusak, kemudian organ rusak, sistem jaringannya rusak, ya akibatnya yang terakhir adalah kematian. Inilah yang disebut sebagai kematian klinis. Nah, kematian klinis ini bisa diidentifikasi sebagai kondisi di mana pasien itu mengalami kematian otak. Kenapa kok disebut sebagai kematian otak ya? Karena ternyata otak ini memberikan fungsi atau mengatur fungsi yang sangat penting di dalam manusia tubuh, yaitu fungsi pernafasan dan fungsi sirkulasi. Bayangkan, sistem pernafasan tidak bisa berfungsi, sirkulasi tidak bisa berfungsi, tidak ada nafas, tidak ada oksigen, dan tidak ada sirkulasi. Berarti darahnya nggak bisa mengalir, otomatis secara klinis dia sudah disebut sebagai mati secara klinis atau kematian klinis. Nah, yang ngatur ini adalah otak. Otak bagian mana? Di batang otak. Sehingga ketika batang otak ini mengalami kerusakan permanen, maka yang terjadi adalah ini sudah bisa dikategorikan atau disebut sebagai kematian klinis.
Nah, kematian klinis ini sebenarnya bisa kayak bisa apa ya, semu. Istilahnya semu gimana bisa kok bisa semu, Bu? Iya, karena ada sekarang kan karena alat-alat sudah semakin canggih, sistem pernafasan atau orang bernafas itu bisa dibantu dengan alat. Jadi mengembang kempisnya paru-paru itu dibantu oleh alat ventilator misalkan. Sirkulasi atau peredaran darah juga bisa diatur dengan ECMO misalkan. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya, kalau misalkan ada kematian batang otak, kemudian alat-alat tadi masih digunakan, otomatis ya pernafasan dan sirkulasi masih tetap jalan, tapi dengan alat bantu atau dengan alat. Nah, kalau dilepas alatnya gimana? Ya udah, sudah tidak bisa berfungsi dengan baik karena tadi yang mengatur sudah tidak bisa atau sudah rusak. Nih, yang disebut sebagai kematian klinis. Dan dalam proses kematian atau dalam kematian itu ternyata ada beberapa tanda gejala yang bisa kita ketahui dari beberapa sistem, mulai dari sistem kardiovaskuler, ada sistem respirasi, sistem syaraf, pencernaan, muskulo, dan tanda-tanda fisik yang khas lain itu nanti akan kita pelajari juga. Jadi yang pertama ini adalah sistem kardiovaskuler. Jadi di sistem kardiovaskuler, hal yang bisa kita lihat adalah adanya penurunan kardiak output. Nah, penurunan kardiak output ini ya terjadi karena yang pertama, penurunan kontraktilitas otot jantung. Seperti kita ketahui bahwa jantung atau otot jantung ini fungsinya adalah memompa darah agar dia teralirkan ke seluruh tubuh yang kita sebut sebagai cardiac output. Nah, kalau dia tidak bisa atau tidak mampu berkontraksi dengan baik, tidak mampu memompa dengan baik, yang terjadi darah yang dipompakan ke seluruh tubuh juga akan mengalami penurunan. Lah, kita tahu darah itu mengandung oksigen, mengandung gula, mengandung hormon, mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika darah ini tidak bisa pompakan ya secara optimal ke seluruh tubuh, otomatis pasukan asupan oksigen untuk sel itu tidak adekuat, kemudian metabolisme juga tidak bisa terjadi akibat oksigennya nggak ada, nutrisinya nggak ada, glukosanya nggak ada, kan gitu. Kemudian ketika suplai oksigennya tidak adekuat, maka tanda gejala yang nanti akan kita temukan salah satunya adalah kekuatan nadi yang melemah. Nadi yang lemah atau disritmia, dia iramanya sudah mulai terganggu. Kemudian kulitnya itu akan mengalami ini dingin, sianosis ya, kulit juga sianosis. Kenapa seperti itu? Sianosis sampai tampak kekuningan ini karena kita tahu bahwa ketika darah itu tidak bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, maka yang paling berdampak awal adalah area perifer, area yang paling jauh dari jantung. Oleh karena itu, tanda khas yang paling bisa kita temui awal biasanya itu pucat, kemudian kebiruan, sampai kekuningan pada area-area perifer, dan dia teraba dingin. Kulitnya juga bisa dilumuri seperti lilin, tampak seperti dilumuri lilin dan ada bintik-bintik merah kebiruan. Ini salah satu manifestasi klinis ketika kekurangan oksigen. Edema ekstremitas bawah ini juga bisa terjadi. Kenapa kok bisa terjadi edema? Ternyata edema ini terjadi akibat aliran darah balik ya. Harusnya setelah dipompakan ke seluruh tubuh, darah itu kan balik lagi ke jantung untuk ditukar, masuk ke paru-paru, ditukar yang kayak karbondioksida ditukar dengan yang kayak oksigen di alveoli kan. Tetapi karena jantung sudah tidak bisa berfungsi secara optimal, darah yang ada di seluruh tubuh ya, khususnya di area ekstremitas itu nggak bisa lagi tuh balik ke jantung. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan atau penumpukan darah ya di area ekstremitas. Ini terjadi edema ekstremitas. Nah, kemudian yang lainnya adalah sistem respirasi. Nah, untuk sistem respirasi ini kaitannya sama penurunan cardiac output juga. Kenapa? Karena kita tahu tadi ya bahwasannya yang namanya cardiac output itu dia mengalirkan oksigen ya, membawa oksigen darah itu. Nah, ketika kita tahu yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh adalah ventricle. Nah, ketika ventricle ini tidak bisa, ventricle kiri tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, otomatis yang ada di atrium kiri itu juga dia tidak akan
mendapatkan atau darah yang ada di atrium kiri itu tidak bisa dipompakan secara optimal. Nah, kita tahu kalau darah dari atrium kiri itu berasal dari paru-paru. Nah, akhirnya darah yang terlalu berlebihan itu dia akan berada di sirkulasi pulmonal, dia akan banyak berada di situ, di sirkulasi pulmonal, di paru-paru ya. Nah, kalau sudah di paru-paru ini menumpuk darahnya, tekanan kapiler parunya meningkat, nah yang terjadi adalah edema paru. Edema paru ini terjadi sebagai akibat dari penumpukan cairan, ya, penumpukan darah di sirkulasi pulmonar. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti sekret di saluran nafas meningkat. Kemudian lama-kelamaan pasiennya kan sesek tuh ya, sesek atau dyspnea, lama-kelamaan otot nafasnya juga mengalami kelemahan. Kenapa kok otot nafas mengalami kelemahan ya? Sebagai kompensasi dari sesak, karena percuma tidak bisa difusi lagi, dia tidak bisa melakukan pertukaran O2 dan CO2 akibat pembengkakan pada alveoli, akibat edema paru ini. Jadi kalau dia bekerja terlalu keras, sistem pernafasannya otomatis lama-lama ini terjadi kelemahan otot nafas. Nah, akhirnya kalau sudah kelemahan otot nafas, oksigen sudah tidak bisa mensuplai ke seluruh tubuh ya, ke organ vital juga akhirnya menurun. Kalau sudah oksigen ke organ vitalnya menurun, yang terjadi adalah multiple organ failure ya. Ini yang bahaya, yang mengakibatkan nanti kematian juga. Kemudian di sistem saraf itu juga dimulai dari adanya suplai oksigen ke otak yang mengalami penurunan. Nah, semua dimulai dari kadar oksigen ya. Kenapa? Karena ternyata penting sekali untuk fungsi seluruh organ. Nah, kalau sudah oksigennya menurun ya, fungsi otaknya juga menurun. Mulai dari proses berpikir, ada syaraf-syaraf yang volunter yang dikendalikan oleh otak, atau yang otonom, yang dia otomatis, dia tidak menunggu instruksi kita ya, di luar kesadaran, itu dikontrol oleh otak, itu juga tidak bisa berfungsi lagi. Nah, salah satu tanda gejala secara klinis yang kita temui adalah perubahan kognitif, kemudian menghindar dan menarik diri. Ada menghindar dan menarik diri, kemudian ada gangguan komunikasi, sudah tidak bisa diajak komunikasi, konfusi ya, periode konfusi, berarti dia sudah mulai ada ketidaksadaran, halusinasi, dia mulai melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, atau delusi ya, ini sesuatu yang mengganggu persepsi sensorinya. Kemudian perubahan sensasi ini juga bisa terjadi seperti nyeri, sentuh, suhu itu sudah tidak peka lagi. Selain itu juga ada penurunan panca indera, matanya sudah mulai kabur, tidak tampak lagi, pendengarannya juga tajam penglihatannya penurun gitu ya. Pendengarannya menurun, semuanya panca indera mengalami penurunan sensori, perasa, peraba itu juga sudah mulai menurun semua fungsinya. Dan terakhir dia tidak akan berespon terhadap stimulasi, bahkan stimulasi nyeri pun dia sudah tidak merespon. Nah, ini ketika dia sudah mengalami kerusakan sistem saraf yang masif. Nah, dalam sistem saraf ketika mengalami kerusakan ada dua istilah yang ditemui pada pasien dengan kronis terminal. Yang pertama adalah imminent death. Imminent death ini secara klinis kemampuan hidupnya kurang dari 1 minggu. Nah, salah satu gejalanya yang bisa kita lihat adalah gelisah, kemudian mengerang ya, kemudian agitasi. Jadi dia mulai delirium juga, mulai koma. Jadi semakin lama dia akan mengalami penurunan kesadaran. Ini adalah proses tahapannya sampai dia mengalami tidak sadar, ini mulai gelisah, mengerang, agitasi, delirium, dan koma. Ini tanda gejala pada imminent death. Kemudian ketika dikatakan bahwasannya pasien itu mengalami kerusakan batang otak yang disebut sebagai awal tadi kematian klinis, kita tahu bahwasannya batang otak ini mempunyai fungsi kontrol ya, kontrol untuk sistem kardiovaskuler ya, kontrol kardiovaskuler atau sistem sirkulasi, kemudian kontrol sistem respirasi, kemudian refleks ya, refleks batuk, menelan, refleks kornea, atau bahkan fungsi urin dan defekasi. Ini semuanya dikontrol oleh batang otak. Ketika batang otak ini mengalami kerusakan, yang terjadi adalah semua kontrol tadi mengalami kerusakan atau hilang kontrol. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis fungsi-fungsi vital tubuh sudah tidak bisa dikendalikan atau sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Biasanya ini sudah disebut sebagai kematian klinis.
Nah, kemudian sistem pencernaan ini juga ternyata mengalami beberapa masalah. Sistem pencernaan ini contohnya ada anoreksia, kemudian kehilangan berat badan ya. Berat badan lama-kelamaan akan mengalami penurunan akibat nafsu makan yang terlalu menurun. Kemudian sintesis protein tingkat sel juga menurun. Kenapa? Karena tadi dia suplai makanannya atau suplai nutrisinya tidak adekuat. Lama-kelamaan dia akan mengalami apa? Penurunan kemampuan kontraksi otot. Ya iya lemas karena dia tidak ada energi ya, kontraksi ototnya mulai menurun. Dan salah satu gejala ketika yang akan kita temui pada sistem pencernaan pada pasien yang dalam menjelang ajal adalah yang pertama, kemampuan menelannya terganggu, peristaltik usus juga menurun, kemudian sensasi haus dan lapar juga menurun, dehidrasi ya, kemudian gangguan eliminasi metabolit, jadi gangguan atau kerusakan pada ginjal ini juga bisa terjadi. Nah, jadi sistem pencernaan ini juga ada kaitannya dengan sistem urinaria atau sistem tadi eliminasi metabolit. Dan sistem muskuloskeletal itu juga mengalami gangguan, mulai dari penurunan fungsi organ vital karena tadi akibat suplai oksigen ke organ vital yang mulai menurun ya, fungsi organ vitalnya juga menurun karena tadi penurunan oksigen, penurunan nutrisi. Selain itu juga kehilangan kekuatan otot rangka ya, iya karena tubuh sudah tidak bisa mendapatkan energi yang optimal. Selain itu, kelemahan otot ini juga bisa terjadi. Mulainya kelemahan otot biasanya akan dimulai dari ekstremitas bawah dulu menuju ekstremitas atas sampai kemudian menuju otot dada. Jadi ini sesuai dengan apa namanya dalam Islam ya, kalau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai di atas kan, mulai di atas kepala. Jadi ketika ditarik dari atas kepala itu otomatis yang enggak ada nyawanya kan mulai dari kaki dulu, yang paling ekstremitas paling bawah, kemudian ekstremitas atas sampai ke dada. Ketika sudah di dada, ya dia tidak bisa bernafas kan karena kelemahan otot dada. Kalau sudah seperti itu, dia tidak bisa bergerak, kelemahan otot, ya yang terjadi adalah penurunan massa otot juga bisa terjadi. Dan lama-kelamaan penurunan kemampuan bergerak. Lah inilah yang terjadi ya udah. Kalau sudah mendekati ajal, biasanya bergerak pun sudah tidak mampu. Nah, kemudian ada tanda-tanda lain juga yang bisa kita kenali ketika ada pasien dengan mendekati ajal. Yang pertama adalah turgor kulit dan wajahnya makin tajam akibat dehidrasi. Jadi kalau kita lihat turgornya menurun secara drastis ya, kemudian wajahnya juga begitu, tampak tajam, daun telinganya juga lebih datar dan sejajar. Kenapa? Karena ini akibat dehidrasi juga ini. Kemudian tubuh hiperekstensi. Hiperekstensi itu kayak gimana? Jadi kakunya itu ngececeng ya, apa sih istilah bahasa Indonesianya? Hiperekstensi. Jadi dia kakunya menjulur gitu ya. Nah, kelopak matanya juga tenggelam, biasanya lebih tenggelam dan sedikit terbuka, dan ada henti jantung dan henti nafas atau apnea. Jadi ini adalah tanda-tanda yang biasanya kita temui pada pasien-pasien dengan mendekati ajal pada pasien kronis terminal. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang menjelang akhir hayat? Tadi sudah kita ketahui di awal bahwasannya beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi pada pasien menjelang akhir hayat. Salah satunya adalah kita mengupayakan agar keluarga ada di sekitarnya ya. Kemudian memenuhi kondisi kebutuhan spiritual, bagaimana dia dihadapkan ke keinginan-keinginan akhirnya diturutin atau dikerjakan. Nah, ini beberapa hal. Selain itu juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah manajemen nyeri. Kita tahu bahwasanya orang dengan kondisi klinis terminal ini rata-rata mereka sudah mengalami nyeri yang kronis ya. Nyeri itu nggak mungkin nggak ada nyeri pada orang-orang yang penyakit kebutuhannya palliative care. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi stimulus yang bisa meningkatkan nyeri. Jadi, apa sih yang meningkatkan nyeri itu kita bisa kontrol agar nyerinya tidak semakin hebat.
Kita bisa kolaborasi dengan pemberian analgetik atau ajuvan lain. Ajuvan lain ini apa? Misalkan, oh kok dia nyerinya ini karena peradangan, maka dikasih anti radang ya gitu. Kemudian manajemen agitasi. Jadi ketika pasiennya itu tidak sadar, maka bisa kita berikan tidak sadar ya tidak sadar dia berontak, gelisah. Ini kita bisa berikan kolaborasi pemberian sedasi dan menenangkan pasien. Kemudian kita bisa juga manajemen mual muntah, karena tadi ada beberapa tanda gejala yang kita ketahui juga di sistem pencernaan, manajemen sekret pada saluran nafas, karena kita tahu tadi di saluran nafas terjadi peningkatan sekret, manajemen sesak atau manajemen dyspnea, perawatan mulut ya, kemudian memenuhi kebutuhan mikturisi, berurin, kebutuhan BAK, BAB ini semuanya dipenuhi atau semuanya kita lakukan. Dan selain itu juga dilakukan perawatan kulit. Ini adalah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang masih dalam kondisi akhir hayat ya, jadi belum meninggal. Nah, nanti kalau sudah meninggal akan terjadi atau akan dilakukan perawatan jenazah. Ini beda lagi prosesnya. Jadi ini semuanya harus dipenuhi dulu sebelum pasiennya benar-benar dalam kondisi yang meninggal atau didiagnosis meninggal. Oke, demikian ini tadi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga nanti jika ada beberapa pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau nanti bisa ditanyakan secara live pada saat bertemu dengan saya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.